Halo semuanya, kita jumpa lagi dalam video pembelajaran kita hari ini. Dalam pembelajaran hari ini, kita masuk dalam materi tanggung jawab dalam keluarga. Ini menjadi pembelajaran pendidikan agama Kristen untuk bab 8 atau pembelajaran 8. Baik. Sebelum kita memulai pembelajaran, kita akan masuk dalam doa. Lipat tangan, tutup matanya, kita berdoa. Terima kasih Yesus buat kasih setiamu yang Kau berikan bagi setiap kami. Melalui video ini, kami bisa mengerti akan materi bab ke-8. Terima kasih Yesus, hanya dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Baik. Kita masuk materi kita, namun sebelum itu kita akan literasi Alkitab, Ulangan pasal 5 ayat 16. Ulangan pasal 5 ayat 16, 1, 2, 3. Hormatilah ayahmu dan ibumu, seperti yang diperintahkan kepadamu oleh Tuhan Allahmu, supaya lanjut umurmu dan baik keadaanmu di tanah yang diberikan Tuhan Allahmu kepadamu. Ya, ini menjadi literasi kita ya. Baik, kita masuk dalam materi halaman 60. Materi yang pertama itu adalah orang tua wakil Tuhan di bumi. Nah, setiap anak itu terlahir dalam sebuah keluarga. Ya, jika di video pembelajaran sebelumnya, kita sudah belajar tentang keluarga. Keluarga itu ada dua jenis, keluarga inti dan keluarga besar. Ya. Nah, apapun latar belakang atau keadaan keluarga, tetaplah di dalam keluarga itu orang tua yang dipercayakan Tuhan. Orang tua juga mendidik dan mengajar anak-anak mereka, dengan tujuan agar menjadi anak yang takut akan Tuhan. Orang tua adalah ayah dan ibu kita di dalam rumah. Nah, ini menjadi keluarga inti. Mereka bertanggung jawab atas dirimu selama masih kecil. Dan mereka itu merupakan wakil Tuhan di bumi loh, sehingga mereka berhak dihormati dan dihargai. Ayah dan ibu bertanggung jawab atas dirimu kepada Tuhan. Tidak hanya mendidik loh, agar engkau menjadi pandai, tetapi juga mengenalkan Tuhan, bertumbuh dalam kasih sayang yang benar di dalam Tuhan, bahkan mengutamakan Tuhan dengan menantikannya. Nah, Rasul Paulus juga mengingatkan agar setiap kita taat kepada orang tua dalam segala hal, karena itulah yang indah di dalam Tuhan. Dalam Kolose pasal 3 ayat 20 ya. Dan orang tua yang benar tidak akan mengajarkan kejahatan, melainkan mereka akan meneladani kebenaran dalam perilaku mereka, sehingga kita akan menaati semua ajaran dan nasihatnya. Nah, materi yang kedua, ingat hukum kelima. Hormatilah ayah dan ibumu, supaya lanjut umurmu di tanah yang diberikan Tuhan Allahmu kepadamu. Keluaran pasal 20 ayat 12. Nah, ini hukum Tuhan yang kelima ya. Berbicara tentang hukum Tuhan, halaman 61, ini adalah hukum yang kelima dari hukum 10. Jadi ada 10 hukum Tuhan, dan menghormati orang tua itu menjadi hukum yang kelima. Nah, ini bukan peraturan yang biasa untuk manusia, tetapi perintah Tuhan yang tidak pernah berubah. Bagaimana sih cara kita menghormati orang tua? Yaitu dengan tunduk, takluk, dan taat. Itu tanda kita menghormati. Nah, ini bisa diwujudkan dalam sikap merendahkan diri untuk taat dan mengikuti semua nasihatnya, memenuhi semua perintahnya dengan setia. Ini menjadi kewajiban kita terhadap orang tua. Nah, di sini ada gambar bahwa kasih Tuhan itu terbagi menjadi dua. Kasih
Kasih kita itu terbagi menjadi dua, yaitu kasih kepada Allah dan kasih kepada sesama. Nah, kasih kepada Allah itu merupakan hukum yang pertama sampai yang keempat. Nah, kasih kita kepada sesama itu dari hukum yang kelima sampai ke-10. Jadi ada 10 hukum Tuhan. Nah, ini dia ya. Hukum yang pertama, jangan ada Allah lain. Yang kedua, jangan buat patung, jangan sembah. Yang ketiga, jangan menyebut nama-nama Tuhan dengan sembarangan atau sia-sia. Yang keempat, ingatlah dan kuduskanlah hari Sabat. Nah, yang kelima, hormati ayah dan ibu. Yang keenam, jangan membunuh. Ketujuh, jangan berzina. Kedelapan, jangan mencuri. 9, jangan mengucapkan saksi dusta. Dan 10, jangan mengingini. Nah, jadi ini menjadi perwujudan kita mengasihi Allah dan sesama. Ini menjadi ayat hafalannya ya, mengingat 10 hukum Tuhan. Oke, halaman 61, kita juga akan belajar dari tokoh Alkitab. Yang pertama kita mendengar Ishak. Dia menghormati Abraham. Karena Abraham seorang yang percaya kepada Tuhan. Ya, apapun yang diperintahkan Tuhan selalu ia lakukan. Abraham beriman bahwa Tuhan tidak akan mencelakakan dia. Sehingga setiap hari Abraham bergaul karib dengan Tuhan. Dan Tuhan menjanjikan keturunan yang banyak, seperti bintang di langit. Dan Abraham tetap percaya meskipun ia sudah sangat tua. Tuhan memberikan seorang anak laki-laki yang dinamai Ishak. Nah, ini dia ya. Tokoh yang pertama kita belajar. Lalu Abraham dan Sarah sangat mengasihi Ishak. Tuhan juga menguji imannya Abraham kepadanya. Tuhan memerintahkan Abraham untuk pergi ke Gunung Moria untuk mempersembahkan Ishak sebagai kurban di sana. Apakah Abraham menolak? Tidak. Abraham tidak menolak, tidak membantah. Bahkan ia menuruti kata-kata Tuhan. Ishak tidak memberontak untuk menyelamatkan diri. Ishak juga tidak pernah marah atas perbuatan ayahnya. Ia tahu ayahnya seorang yang saleh dan menaati Tuhan. Sehingga Ishak memberikan teladan yang baik kepada manusia, yaitu dengan menaati orang tua. Meneladani itulah kewajiban. Sikap menghormati orang tua. Nah, ini dia ya. Lalu kita akan belajar dari ketaatan Samuel. Nah, Hana itu sedih karena tidak memiliki seorang anak sehingga ia pergi ke rumah ibadah, berdoa dan berpuasa. Apakah Tuhan mengabulkan? Ya, Tuhan mengabulkan doa Hana, sehingga Hana melahirkan seorang anak laki-laki dan menamainya Samuel. Hana berbahagia karena Tuhan mendengar doanya, dan ia menyerahkan Samuel kepada Imam Eli untuk melayani Tuhan di rumah ibadah. Samuel tidak membantah kepada ibunya. Samuel taat, sehingga janji Hana terpenuhi. Samuel memberikan teladan yang sangat baik. Ia menggenapi janji dengan cara menaati perintah orang tua. Anak-anak Imam Eli berbuat jahat. Samuel tidak mengikuti perilaku mereka yang salah, meskipun mereka tinggal serumah dan melayani bersama. Ini dia ya, kita belajar dari ketaatan Samuel. Lalu di halaman 63, kita juga akan melihat cerita dari Ruth. Ruth ini mengasihi Naomi. Naomi bersama suami dan kedua anaknya pergi ke Moab. Di sana mereka tinggal sebagai orang asing. Nah, anak-anak Naomi menikah dengan wanita Moab, salah satunya dengan Ruth. Tetapi suami dan anak-anak Naomi meninggal. Nah, ketika Naomi hendak kembali ke Bethlehem, Ruth memohon untuk ikut bersama Naomi. Ruth menaati perintah Naomi. Naomi menyuruh Ruth mencari jelai gandum agar mereka mendapat makanan. Naomi meminta Ruth menikah dengan Boas. Ruth melahirkan Obed dan menjadi nenek Raja Daud. Dalam ketaatannya, Ruth menjadi percaya kepada Tuhan karena kasihnya. Ruth menjadi nenek moyang Daud. Ini dia ya. Lalu kita akan belajar juga hidup takut akan Tuhan.
Nah, kita akan belajar dari Eunike. Kita juga akan belajar dari Louis. Eunike menikah dengan seorang laki-laki Yahudi. Dan mereka mempunyai anak laki-laki yang dinamai Timotius. Mereka tinggal serumah dengan Louis. Dan sejak kecil mereka mengajarkan kitab suci kepada Timotius. Timotius kecil bertumbuh menjadi anak yang mengasihi Tuhan dan orang tuanya. Pada masa usia remaja ia telah mengikuti pelayanan jemaat. Ia giat melayani bersama-sama dengan Paulus. Dan Timotius diutus ke beberapa tempat. Timotius mengasihi Eunike dan Louis. Mereka hidup takut akan Tuhan setiap hari. Dan mereka menaati semua perintah Tuhan dengan setia. Nah, ini dia ya. Kita juga harus hidup takut akan Tuhan. Baik, di halaman 64 kita akan merefleksikan atau merenungkan. Apakah kamu telah menaati orang tuamu? Nah, silakan dijawab ya. Apakah kamu mengasihi keluargamu? Apakah kamu menghormati kedua orang tuamu? Apakah kamu menaati Tuhan setiap hari? Nah, tulislah kalimat yang ada di dalam kotak yang tersedia sebagai janjimu kepada Tuhan. Tuhan, aku akan melaksanakan tanggung jawabku sebagai orang yang mengasihi Engkau. Oke? Oke. Di halaman 64 ada penugasan. Ada gambar, silakan diwarnai ya. Oke? Oke, kita akan mengakhiri video pembelajaran kita dengan berdoa. Lipat tangan, tutup mata, kita berdoa. Ya Tuhan, kami bersyukur atas keluarga yang Kau berikan. Mampukan anak-anak-Mu untuk menghormati kedua orang tuanya. Mampukan untuk taat dan mereka tetap tinggal di dalam Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Oke. Jika ada pertanyaan nanti bisa ditanyakan saat kita Zoom ya. Sampai jumpa dalam video pembelajaran selanjutnya. Thank you for watching my video. God bless you always. Bye-bye.